Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 111 ayat 5. Firman Tuhan berkata, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Sahabat Kristus, kalau melihat situasi yang terjadi belakangan ini, ada banyak orang yang merasa tidak tenang hidupnya. Ketika tabir perjudian online disingkapkan, pejabat kepolisian, mulai dari tingkat pusat sampai bawah pun mulai gelisah. Mereka takut ketahuan dianggap terlibat perjudian online. Orang-orang kaya di berbagai daerah pun mulai menunjukkan ketidaknyamanannya. Satu persatu mulai berkata, saya tidak terlibat. Padahal kalau situasi aman, tidak ada kasus pembunuhan pada seorang polisi, bisa jadi ada banyak pejabat, petinggi kepolisian, atau orang-orang kaya yang tertawa lebar. Tapi ketika kasus ini terungkap, perjudian online dengan kode 303, satu persatu mulai menyatakan diri sebagai korban. Firman Tuhan berkata, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan diberikan rezeki. Apa sih rezeki itu? Rezeki bisa diartikan sebagai berkat. Yang namanya rezeki akan ada saja datangnya. Tidak peduli bagaimana caranya. Bisa jadi Anda dan saya bukan orang kaya, penghasilan jauh dari kata layak. Tapi karena kita takut akan Tuhan, maka rezeki itu ada saja datangnya. Rezeki itu ada saja caranya. Rezeki itu tidak terbatas waktunya. Bisa jadi saat ini order sedang sepi. Tidak ada job, harus bayar banyak kebutuhan. Kok ternyata diminta bantu masak di acara teman. Lalu pulang, sudah dapat makanan, masih dapat uang yang juga bisa cukup untuk makan selama beberapa hari. Pernahkah Anda mengalami demikian? Order ojek online bisa jadi tidak berjalan lancar, banyak saingan dan penghasilan tidak menentu. Ternyata ada teman minta diantar jemput anaknya, penghasilannya lumayan cukup untuk menyambung hidup. Berkat atau rezeki itu tidak bisa kita perkirakan. Namun firman Tuhan memberi syarat, yaitu pada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah kita termasuk dalam hitungan orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Orang yang takut akan Tuhan akan berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa berharap pada Tuhan. Dia tidak akan berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan memilih melakukan jalan yang salah. Dia akan bertindak jujur sekalipun yang lain melakukan tipu-tipu. Dia akan bertindak benar sekalipun yang lain berbuat curang. Hasilnya, orang lain boleh menikmati kekayaan bertumpuk-tumpuk, tapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Namun pada orang yang takut akan Tuhan, disediakan rezeki, sekalipun tidak banyak, tapi seperti air yang ditemui di padang gurun, memberikan kelegaan, sukacita, dan penuh dengan ketenangan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Firman-Mu membukakan mata kami, membuka hati kami, menyingkapkan segala hal yang selama ini terselubung. Ampuni selama ini kami mengeluh mengapa hidup kami pas-pasan, tidak seperti dia, tidak seperti orang itu, tidak seperti mereka, menikmati kekayaan dengan berlimpah-limpah. Tapi kami sadar Tuhan bahwa sampai hari ini kami ada, itu karena rezeki dari Tuhan, itu karena berkat dari Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau seringkali kami cuma bisa mengeluh, cuma bisa ngomel, cuma bisa berkata-kata yang bernada mengumpat atau menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan rezeki bagi kami, Tuhan menyediakan berkat bagi kami.
dan menyediakan pemeliharaan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berjalan untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan, perlindungan Tuhan, dan segala sesuatu pemeliharaan Tuhan akan kami alami dan nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat selalu bahwa yang namanya gaji atau keuntungan atau penghasilan bisa jadi terbatas, tapi berkat Tuhan, rezeki yang dari kerajaan surga tidak akan terbatas, baik jumlah maupun caranya datang pada kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.